masuk ke dalamnya itu asasi manusia. Selain 28 provinsi di Indonesia dan serta internasional, WALHI memiliki 71 print OPR di beberapa negara di dunia dan kurang lebih ada 1 juta keanggotaan yang tersebar di seluruh dunia. Di Indonesia kurang lebih ada 500 anggota. Papua sendiri memiliki 17 anggota. WALHI itu milik anggota. Jadi anggota itu bisa, kalau di beberapa daerah di luar itu ada anggota mereka itu sampai petani, kepala, kelompok perempuan, banyak. Di luar dari LSM itu kelompok-kelompok itu. Jadi seringkali kalau kita pertemuan yang namanya pertemuan nasional lingkungan hidup, itu seluruh petani di seluruh Indonesia, termasuk Mapala seluruh Indonesia itu hadir. Nah, kita di Papua belum berakses. Banyak kawan-kawan di Papua belum memainkan peran ini, membantu mereka ke WALHI, tapi itu ada waktu, ada ruang, ada mekanisme. Di WALHI itu ada jargon, semangat yang selalu kita selalu berkampanye dengan kebutuhan keadilan iklim, keadilan ekologi, sekaligus keadilan gender, keadilan. Kita coba untuk merubah sumber kebahagiaan ini tidak secara konstitusional dimandati, tapi tidak ada atau nyata dalam praktek pembangunan, sehingga WALHI hadir untuk memberikan dorongan kepastian dan juga memberikan kritik kepada pemerintah masukan sehingga ada akselerasi pembangunan untuk memberikan asas manfaat dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di Indonesia termasuk di Papua. Nah, di Papua sendiri WALHI itu baru saja bangun dari tidurnya. Dulu tuh dia sebelum WALHI itu forum daerah itu ada di tahun 80-an. Hari Kamis besok tuh dia memasuki 4 dekade WALHI secara nasional. Hari ini mereka sedang berapa tugas kegiatan menyongsong 4 dekade itu. Nah, WALHI Papua juga memiliki sejarah. Akhirnya dia di Papua dari Polda ke WALHI, tapi dia secara organisasi juga mengalami stagnan beberapa kali sampai dengan tahun 2012. Salam Adi dan Lestari. Salam Adi dan Lestari. Terima kasih. Baik, kita tepuk tangan untuk kita sendiri. Terima materi. Jadi hari ini terima materi, besok terima materi. Hari ketiga kita akan dibagi jadi 2 kelompok untuk belajar dengan masyarakat apa yang terjadi di sana. Nah, hari ketiga itu ada 1 kelompok yang ke Kabupaten Jayapura, ada 1 kelompok yang ke Kero. Nanti kita akan split kendaraan, nanti panitia akan siapkan konstruksi semua. Nah, nanti pulang dari Kero maupun Kabupaten Jayapura itu membuat presentasi kecil apa yang teman-teman temukan di sana, ada masalah apa, dan kira-kira ini rata-rata mahasiswa kan. Nah, apa yang harus mahasiswa lakukan? Ada situasi-situasi yang kadang masyarakat ada tidak pada posisi yang cukup baik. Jadi hari keempat nanti presentasinya, terus kemudian kita diskusi, buat RTL, lalu penutupan. Nah, saya berharap teman-teman juga tetap jaga kondisi, jangan terlalu lelah, nanti putus tengah jalan materi tidak maksimal. Baik, sambil menunggu pemateri yang akan membawakan sesi pertama,
Mungkin ada baiknya kita berkenalan. Kota di Papua itu ada 12 kan? 10. Kita akan lihat situasi konsesi atau izin-izin. Nah, yang kuning ini izin usaha yang kaitan dengan hasil hutan kayu, yang logging itu, HPH itu. Kalau pernah dengan perang ke Irak, bahwa Amerika bilang Saddam Hussein adalah inilah semua, ternyata sebenarnya Amerika mau kuasai apa ya? Di Irak, minyak bumi. Ekspansi. Mereka mau perluas usahanya ke negara lain. Nah, kalau di skema ini kemudian negara-negara maju itu mencari sumber daya alam, tapi di sisi lain yang kita tadi bicara kapitalisme global itu mendorong adanya kebijakan. Tidak nyaman masuk di dalam tanah dan tidak pernah ada yang percaya bahwa itu adalah pelanggaran HAM. Padahal dalam konteks perundang-undangan itu adalah pelanggaran HAM. Saya kasih satu referensi saja. Jadi saudara-saudara sekalian, situasi tadi saya mau bicara ini, tapi sebenarnya situasi Indonesia hari ini itu ada dalam ketidakpastian hukum. Terumbu karang terkaya di dunia. Jadi Papua sangat kaya sekali. Dari sisi bahasa di tanah ini, tanah Papua ini itu kurang lebih 1.100 bahasa dari Sorong sampai Samarai. Ini bicara tentang ekosistem pulaunya, jadi kita tidak batas, lalu kita bicara tentang keutuhan pulau ini. Jadi ada yang bilang 1/4 dari bahasa-bahasa di dunia, ada yang bilang 1/5 kayak gitu, tapi dia sangat kaya sekali budaya dengan bahasa menunjukkan bangsa. Jadi itu ada sekitar 1.100 suku bangsa seperti itu yang mendiami pulau ini. Ini pulau terbesar. Kalau orang bilang Menara Babel pecah, mungkin Menara Babel pecah di sini karena sangat banyak sekali. Mungkin salah satu tempat di dunia yang paling banyak untuk skala pulau, bukan benua. Sehingga Papua termasuk yang dari orang barat biasa dan ke hotspot untuk biodiversity. Jadi cukup banyak. Ini kalau kita lihat di sini, dia punya tempat yang paling banyak. Ada hutan tropis yang masih tersisa nih, ada di sini. Dia sampai contoh satu, ini di Kabupaten Jayapura ada pembangkit di tenaga air di Rumpuan ya, di Jayapura, PLTA. Jadi pemerintah benar ini datang. Itu hampir 10 tahun itu terbengkalai karena ada bantuan dari Bank Pembangunan Asia, tapi kemudian pemerintah coba untuk membuat peta plan atau kirim siapa punya hak dan lain-lain. Setiap orang bikin kirim itu bank ADB, Bank Pembangunan Asia ditolak terus. Kemudian kita masuk dengan teman-teman dari PPMA itu masuk, saya pimpin 3 bulan saya masuk ke peta. Orang dari Bank Pembangunan Asia ikut terlibat ya. Setelah itu ini yang kita mau, karena kita ada detail sekali dari 150 hektar saja orang bantu untuk ada tempat genangan air, kemudian tempat pipa lewat dan turbin putar pembangkit listrik itu ada 150 hektar. Itu orang dapat lebih dari 18 miliar 150 hektar. Karena ada hak tanah dengan hak tumbuhan orang dapat. Itu yang saya bilang, kalau kita bikin peta wilayah ada sangat mudah untuk orang bisa menghitung berapa potensi yang ada di dalam wilayah. Potensi apakah di atas yang tumbuh di atas tanah atau di dalam tanah. Yang dalam tanah itu cari informasi tentang jenis batuan, potensi tambang, itu bisa cari tahu. Oh, berarti untuk tempat tidak ada ini. Sehingga tidak mudah kalau lepas tanah.
Hari ini harga di orang Papua mulai terlepas-lepas, orang lepas tanah itu siapa-siapa untuk orang lain. Atau tidak sadar bahwa setelah itu lepas, mungkin di bawah tambang emas, tambang apa. Nah, mungkin orang cuma pikir di kulit bumi saja, ini bawa sultan saya juga. Tapi di bawah, ya begitu. Tanah berharga, tanah itu ya. Jadi, kita pikir setelah itu bikin mentah, kita tahu potensi. Setelah bisa paling tidak posisi tawar masyarakat itu bisa. Kenapa? Karena pada saat orang di upaya hukum di polisi, tapi kemudian pilih untuk selesaikan sendiri di luar dengan upaya-upaya non litigasi yang melibatkan banyak pihak, termasuk pihak gereja, pihak agama itu contoh paling gampang yang kita lihat itu biasanya kasus-kasus KDRT. Kalau KDRT itu begitu sudah dilakukan polisi, dong biasa bilang kita mau selesaikan sendiri secara keluar. Dan juga mungkin ada kasus-kasus lain yang dalam upaya penyelesaian itu dorong pilih untuk jalur non litigasi. Cuma untuk kita yang advokasi lingkungan hidup misalnya, kita harus selalu hati-hati dalam ranah ini. Ada yang kita betul-betul harus tetap patuh untuk proses hukum, tapi ada juga kalau ada pilihan untuk non litigasi misalnya. Cuma tetap harus hati-hati karena pilihan-pilihan non litigasi untuk kasus-kasus politik atau kasus-kasus HAM itu biasanya mengaburkan. Dong pilih non litigasi misalnya ada kasus pelanggaran HAM, misalnya contoh kasus penembakan di Pait beberapa tahun 2018, terus ada 5 orang ditembak mati oleh tentara, ditawarkan untuk diproses di luar dari proses hukum. Jadi tentara membayar ganti kerugian dan lain-lain, membuat kesepakatan damai seperti itu. Nah itu upaya di luar proses hukum. Tapi kita harus hati-hati, tidak semua kasus kita mau pilih jalan itu, karena tidak akan memberikan efek jerah pada pelaku, toh tidak akan menghukum. Nah, contoh kasus Pait itu pilih yang ini juga, ini jalan, itu jalan yang di proses hukumnya hukumannya rendah sekali untuk pelaku, cuma 1 tahun, padahal 5 orang yang mati. Seperti itu teman-teman. Jadi ada pilihan-pilihan, ada opsi jalur legal di pengadilan yaitu melalui litigasi maupun non litigasi. Tapi dalam konteks kasus kita harus pilih. Ketua, Siap. maaf terlambat karena ada Saya juga, maaf juga. Saya terlambat juga tadi. Nggak nyangka saya macet. Nah, jadi sebentar kan kita akan sesuai jadwal itu rencana sampai jam 1 di Papua atau jam 11 di Jakarta. Jadi Ya. nanti ada sesi materi, ada sesi tanya jawab. Begitu. Nah, sebelum nanti menjelaskan materinya, paling tidak ketua bisa memperkenalkan diri dan aktivitas sehari-hari. Oke, siap. Baik, untuk berikutnya materi yang dalam topik paralegal untuk aktivis lingkungan oleh Ketua Boy. Silakan, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Bung. Gitu. Ini Bung Wira atau siapa ya? Saya nggak kelihatan mukanya. Oke, siap. Selamat pagi. Pertama saya minta maaf juga ya, saya terlambat jadi persiapan soundnya kawan-kawan juga terlambat gitu. Nah yang kedua saya memperkenalkan diri, nama lengkap saya Boy J. Revan Semiring gitu. Bisa manggil saya Boy, manggil Evan gitu. Saya saat ini beraktivitas di Eksekutif Nasional Walhi, posisi manajer kajian dan kebijakan, fokus kerja untuk menganalisis kebijakan, pokoknya membantu kawan-kawan kampanye, membantu kawan-kawan daerah untuk membaca beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah atau kebijakan yang sedang ada saat ini. Sepertinya saya langsung share screen ya, kita supaya cepat gitu. Nah, sebaiknya itu dijadikan sanksi seperti apa? Dijatuhkan hukuman seperti apa? Kelompok abolisinis murni ya. Saya memang, tapi saya belajar itu bahwa penjatuhan pidana, penjatuhan hukuman itu tidak selalu harus dengan paksaan, tidak selalu harus melahirkan kesengsaraan. Pendekatan saya itu lebih berorientasi pada korban sebenarnya. Setelah
Di belakangannya sih saya baru belajar banyak dan mulai mengubah keyakinan saya. Buat apa sih menghukum orang kalau misalnya hak korbannya nggak terpenuhi? Bagi saya sih prinsip utamanya gitu, prinsip utamanya jika misalnya ada orang yang melanggar orang lain, orang yang merampas orang lain, apa yang harus dilakukan terlebih dahulu? Dan terlebih dahulu harus dilakukan itu bagaimana dipulihkan hak orang yang dirampas gitu. Jadi yang pertama pemulihannya itu, bagaimana merestore atau memulihkan kembali hak korbannya. Nggak ada gunanya juga kita hukumin orang, tapi hak di korbannya nggak terpenuhi. Gitu. Hak lingkungannya nggak terrestor. Hak manusianya ya gitu-gitu aja. Apakah cukup kita? Misalnya ada kasus perampasan tanah gitu. Sering sekali misalnya kalau kita belajar banyak cerita Indonesia, kasus Indonesia gitu. Di perusahaannya pelakunya dihukum berapa tahun penjara, jatuh dan sekian. Tapi tanahnya nggak pernah dikembalikan masyarakatnya. Itu bohongan besar. Kita tahu bagaimana sejarah Indonesia. Yunus Tapa seolah-olah dari luar, dirampas kemerdekaannya, dikelilingin tembok tuh kan kepengenan. Tapi yakin di situ nggak ada klub malam. Kenanya sih, bukannya tadi di situ ada klub malam. Yakin di situ mereka nggak bisa poya-poya. Nah itu satu. Yang kedua, setelah dipulihkan hak korban. Perlu di ini nggak ya, di share video nggak ya? Ya, saya sudah nampak kan? Nampak bentuknya. Salam kenal semuanya. Halo. Saya Zendi Suhadi, saya di Eksekutif Nasional, Kepala Departemen Advokasi. Saya memang 8 tahun terakhir itu sebelum Kepala Departemen Advokasi saya perkampanye hutan dan perkebunan skala besar di Eksekutif Nasional dan sekarang Kepala Departemen, dan berkaitan dengan substansi yang diusulkan oleh panitia. Memang substansi ini yang 8 tahun terakhir ini yang saya dalami, baik itu prakteknya di daerah, regulasi maupun hubungannya dengan kejahatan-kejahatan di lintas negara. Sebenarnya nyaris tidak ada pohon yang tumbang atau sungai tercemar di daerah-daerah di Nusantara ini yang tidak terhubung dengan transaksi di negara-negara lain. Artinya setiap pohon yang tumbang itu ada transaksi di negara-negara lain. Nah, saya akan mulai untuk presentasi. Atau bisa ini dikenalkan dulu panitia pesertanya siapa saja, biar saya bisa kenal juga. Besok-besok ke Papua ketemu bisa langsung saling sapa. Ke masing-masing peserta maksudnya? Iya, peserta. Sebentar, saya siapkan dulu ya. Tapi tidak begitu nampak ya. Nanti saya Suara asal kampus Universitas Cendrawasih, Fakultas Teknik Pertambangan. Ya, terima kasih. Wah, bakal Sedikit rumit karena peraturan pemerintah, peraturan menteri saja itu tumpang tindih. Jadi kalau 20% itu kewajiban perusahaan terhadap masyarakat plasma, kan ada 2
ada 2 perkebunan, ada inti, ada plasma. Nah, plasma ini milik masyarakat, kalau inti ini milik perusahaan. Nah, plasma ini yang kemudian 20%. Nah, 20% cara pembagiannya, kalau 20% itu menurut peraturan ATR BPN, 20% itu luasannya dilihat dari HGU, hak guna usaha. Jadi kalau misalkan 50 hektar di dalam HGU-nya, maka 20%-nya itu dihitung dari 50.000 itu. Nah, kalau berdasarkan peraturan Menteri ATR BPN, 20%-nya itu menurut luasan dari ininya, tata ruangnya berdasarkan HGU-nya. Ya, kalau Permen Kehutanan, kalau HGU berarti dia berdasarkan Permen ATR BPN itu 20% dari total luasan HGU. Nah, kalau perkebunan dia bilangnya izin usaha perkebunan. Jadi 20%-nya itu didapatkan berdasarkan total luasan izin usaha perkebunannya. Nah, kalau dari peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, 20%-nya itu diambil dari total luasan kawasan hutannya. Seperti itu pembagiannya. Jadi memang kalau misalkan ditanya pembagiannya, itu pun juga masyarakat akan mengalami kebingungan. Tapi nanti kita akan pergi ke Kampung Merah di Kali Biru, pendamping kami Kakak Putri. Ya. Terus sebelum saya lanjut, saya akan memperkenalkan anggota di kelompok kami. Saya sendiri, Desi Kosai. Terus yang berikut, sebagai ketuanya nanti Manuel Kopego. Ya. Terus yang berikut, Jason Mau, Yohanes Yesomisu, yang berikut Edison Hall. Berikutnya lagi Dermino Wandi. Banyak sekali, jadi teman-teman bisa lihat kalau perkenalkan. Ya sudah aku tahu juga. Oke. Untuk selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke. Cek 1 2 Baik, terima kasih. Di sini kami punya latar belakang perjalanan, cuma saya sedikit menjelaskan kegiatan yang dilakukan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia WALI, yaitu belajar bersama masyarakat di Kampung Berap, Distrik Demokrat, Kabupaten Jayapura, Januari pada tanggal 15 Oktober 2020. Kampung Berap sendiri merupakan kampung binaan dari Yayasan Pengembangan Masyarakat Desa. Kemudian perjalanan yang kami lakukan oleh kelompok 2, kami mulai dari Hotel Grand Talent pukul 8.50. Waktu itu dengan jumlah peserta 12 orang dengan 1 pendamping, dengan 1 debat hadap. Jadi kita jumlah 14 orang. Kalau kita peserta sendiri ada 12 orang. Perjalanan yang dilakukan dari Kota Jayapura menuju Kabupaten Jayapura dengan cuaca yang baik. Perjalanan yang kami tempuh kurang lebih 2 jam perjalanan menggunakan 2 mobil Avanza. Kami tiba di Kampung Berap pukul 10.26 waktu Indonesia Timur. Kami disambut oleh 5 orang tokoh adat masyarakat Cilpat dengan bahasa Amerika Ayo, yang artinya salam. Tokoh-tokoh masyarakat ini dibagi dalam 5 keret, yaitu keret Kase, Tarko, Bue, Yosua, dan Mambo. 5 keret ini yang kemudian mendiami Kampung Berap. Next. Oh iya. Jadi di sini ada 5 keret besar yang menjamin. Kemudian kami ada 7 narasumber yang kemarin sempat kami berbincang-bincang dengan mereka. Kemudian kami diarahkan menuju tempat duduk. Kami memperkenalkan diri kami masing-masing kepada masyarakat.
Pertanyaan diskusi bersama masyarakat. Di sana dibagikan ada 5 keret besar. Jadi di sini kami berbagi kelompok tadi sesuai penjelasan tadi kami bagi kelompok. Kemudian kelompok yang pertama itu dia berbahas bersama dengan Bapak bersama keret Joshua dan keret Bangko. Itu mungkin keret atau marga ya. Pertanyaan-pertanyaan juga ada dibahas beberapa awal pembudidayaan tanaman coklat, temuan jumlah anggota dalam pengelolaan pohon coklat, keuntungan per bulan dihasilkan. Selain pohon coklat, apakah ada potensi lain? Kemudian di sini jawaban dari hasil diskusi. Jadi mungkin yang kemarin lebih paham kemudian.